aku nih kembar gitu. Aku nih kembar dan aku tuh selalu ngekor sama kembaran aku. Karena secara teknikal aku tuh anak paling kecil. Kamu yang lahir kemudian, dia duluan. Iya. Oke. Jadi aku selalu ngekor. Aku tuh anak bungsu, punya 2 kakak laki-laki dan aku kembar, kakak Melisa. Dan Melisa ini tuh sosoknya bukan kayak kembaran sih, lebih kayak kakak gitu, kakak banget. Dan personality sangat beda sama aku. Jadi aku mau naik panggung aja, aku mau ngapa-ngapain, kakak pilih apa? Kakak ngapain? Kakak yang mana? Aku kayak gitu. Bahkan panggil kakak, dia panggil aku dede gitu. Jadi bukan by names gitu. Jadi aku ada di mungkin jadinya aku terbentuk sebagai perempuan yang ngikut-ngikut aja. Ngekor gitu. sama kakak. Ngekor aja Play sama safe. kakak. Iya, play safe banget. Jadi akhirnya pas di sana, pas aku jalanin udah dari SMA, aku dari SMP SMA aku udah makin berasa apa yang kakak pilih itu aku pilih. Apa yang kakak cari itu yang aku cari. Jadi dia seperti kiblat kehidupan kamu gitu? Iya, Wow. dia kayak kiblat kehidupan aku gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 dengan semua masa-masa waktu itu masa-masa sulit buat kita semua, pandemi. Terus sebelumnya juga tahun sebelumnya finansial keluarga kami sedikit terganggu dan nggak bisa kuliah jadinya dan segala macam. Dan akhirnya di tahun 2020 kita ikutan Indonesian Idol. 2020? 2020. Itu ikutan Indonesian Idol karena Melisa ikutan Indonesian Idol. Oh, aku lihat tuh klipnya. Aku lihat yang kamu sama dia bergantian bohongin si ini jurinya kan? Iya betul. Padahal udah tampil dan kemudian nggak tampil, mirip banget memang nih. Ya, kamu yang kiri nih ya? Aku yang ini, yang sebelah sini, yang Yang kiri. 95? Iya, 95. Melisa yang 94? 94 gitu. Iya, oke. Jadi di masa ini pun aku udah bener-bener sedetail itu, oh lihat nomornya, oh kakak duluan yang jalan baru aku. Untung nih gitu ya? Iya, untung. Tapi ternyata pas di sana aku duluan yang masuk. Malah dipanggil duluan? Malah aku yang dipanggil duluan. Jadi aku langsung berpikir, nggak lolos nih, langsung gitu. Kamu langsung down? Langsung nggak pede? Langsung nggak pede, nggak bisa nih. Aku kalau nggak ngeliat kakak dulu, aku nggak bisa nih, gitu. Wow. Jadi biasanya padahal di belakang tuh udah bilang kayak, Dede pede ya, udah ya, nyanyi biasa aja, Dede tuh bisa. Aku kayak, nggak bisa, aku selalu kayak gitu. Dan memang benar kamu akhirnya tersisihkan kan? Aku langsung di sini nggak lolos. Nggak lolos kan? Langsung nggak lolos. Iya. Di audisi aku langsung nggak lolos. Aku udah kayak, justru kalau lolos gue bingung. Karena aku tahu aku nggak bakal jadi lolos. serendah itu rasa kepercayaan diri kamu? Iya. Wow, dan ternyata memang Melisa yang lolos? Melisa lolos. Iya, dan bahkan dia sempat sedikit duet dengan Judika ya? Iya, betul. Jadi pas di sini, aku cuman kayak merasa, kok tiba-tiba aku gitu. Jadi semua intimidasi, semua rasa nggak bisa aku, wah itu menghantui banget di momen itu. Sampai akhirnya pas keluar dan segala macam, Melisa lolos tuh aku happy banget. Aku ngerasa, ya udah kakak aja yang lanjut. Emang aku nggak mau kok. Nggak ada iri dengan aku dia? Aku nggak bisa. Kenapa aku nggak masuk? Kenapa kamu yang Melisa masuk? yang marah-marah. Melisa kayak, Dede jangan ciut dulu gitu. Dede tuh harus pede. Aku bilang, nggak mau, emang aku nggak mau. Aku maunya kakak aja yang di depan. Ini kejadiannya sama banget waktu aku Indonesian Idol Junior. Jadi pernah juga ya? Iya, kalau Idol Junior itu aku yang lolos, bukan Melisa. Di eliminasi kedua, itu aku marah, ngamuk-ngamuk. Aku cuma bilang, aku nggak mau lolos. Aku mau ngundurin diri. Karena kakak nggak lolos. Karena apa? Dia tampil duluan sebelum kamu atau gimana? Kita di beda ruangan. I see. Kita beda ruangan, tapi kita tampilnya satu tim. Tiba-tiba ruangan aku dipisahin, aku udah gelisah di situ. Aku udah gelisah di situ. Pas dibilang Melisa lolos ya, aku happy dong ya, happy. Terus pas aku dengar Melisa nggak lolos, aku nggak happy. Aku langsung bilang, namanya tadi bener gak Melita gitu? Namanya tadi bener gak yang di situ harusnya Melita? Enggak, harusnya di ruangan sana yang nggak lolos, ya emang Melisa. I see. Terus aku kayak, enggak, kayak ketuker. Oh, mungkin kamu berharap dia yang menang, bukan kamu. Jadi situ aku udah ngamuk-ngamuk, aku ngomong sama papa mama, aku nggak mau lolos, aku maunya kakak yang lolos. Dan aku menghidupi itu sampai aku kan 12 besar di Idol Junior. Sampai aku masuk spekta aja, nyanyi sendiri, aku tuh nggak pernah latihan, aku nggak pernah ngapa-ngapain karena aku udah nggak semangat. Jadi memang kayak, kakak kapan ya datang? Kan aku karantina sama mama. Jadi Bang Ademonal, papa nemenin Melisa ke sekolah dan segala macam. Siangnya biasanya nyamperin ke tempat karantina. Terus aku bilang, halo pak, kakak udah pulang sekolah belum? Kakak mau kesini nggak gitu? Jadi setiap hari papa datang gitu. Padahal nggak boleh, tapi papa tetap datang. Segitu klinginya, segitu nempelnya dan segitu merasa aku nggak bisa gitu. Berarti kalau ada lagu You Are My Sunshine, My Only Sunshine, You make me happy. Iya. When Stars Are Grey. Oke. Berarti itu Melisa buat buat kamu. Aku menceritakan ini supaya ada gambaran, oh Melita tuh semanja itu ya sama Melisa gitu. Aku manja banget, bukan cuma sama papa dan mama atau abang-abangku, paling manja sama Melisa. Paling manja. Jadi di tahun 2020 setelah Melisa nggak lolos Indonesian Idol, tanggal 8 Desember 2020, tepat 1 bulan sebelum aku ulang tahun yang ke-20, Melisa meninggal dunia. Itu all of sudden, itu tiba-tiba sampai aku tuh nggak bisa
aku nggak bisa nangis di situ. Aku nangisnya pas udah di depan Melisanya. Pas lagi ngobrol sama orang tuh aku kayak, makasih ya udah datang gitu. Semua orang bilang, jagain Melita coy, takut Melita gila gitu. Karena aku udah ketawa-ketawa. Aku kayak, Wow. ayo sini masuk, udah makan belum gitu. Terus mereka kayak, Melita kamu nggak mesti kuat gitu. Terus aku bilang, emang kenapa? Aku rasa ada momennya dimana aku bahkan melupakan kejadian itu. Karena saking traumanya, aku lupa kalau Melisa tuh udah nggak ada gitu. Wow, karena Jadi- kamu pikir kakak ada di kamar nih. Iya. Sampai akhirnya saudara datang dan bilang, Dek, ambil baju kakak. Aku bilang, kenapa nggak beli sendiri? Terus dia bilang, ya kan kita kan lagi mau siapin ini ibadah penghiburan gitu. Aku lihat Melisa, oh iya udah nggak ada gitu. Aku lari ke atas, aku ke kamar, kan aku satu kamar sama Melisa. Aku langsung cuman duduk, aku nggak ngambil bajunya. Aku cuma bilang, kok Tuhan tega banget sih sama aku gitu. You know how much aku tuh clingy banget. Tuhan tuh tahu seberapa nempelnya aku sama Melisa gitu. Sampai akhirnya aku ngambil semua sok kuat gitu lah ke bawah. Aku bilang nih bajunya gitu dan segala macam nih bajunya bla bla bla. Beberapa hari kemudian baru berasa pas udah penguburan sih sebenarnya. Pas udah tutup peti dan segala macam. Aku tapi masih kayak Belum bisa nangis. belum bisa gitu. Kayak cuman apa yang terjadi ya? Aku kayak ada yang janggal ya gitu. Kok aku kayak mau paksa nangis tapi nggak bisa Nggak bisa. nangis gitu. Sampai akhirnya itu lagu Penolong yang Setia adalah lagu pertama aku. Jadi 2 minggu setelah Ya. Melisa berpulang baru aku rekaman lagu itu.